Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namila Farhana Syarani, kelas 11 MIPA 6 dari SMA Negeri 1 Sindang. Dalam video ini, saya akan meresensi sebuah novel. Saya membacanya melalui e-book. Seperti yang kalian lihat, novel ini berjudul Islammu Adalah Maharku, karya Aryo Muhammad. Diterbitkan oleh Alex Media Koputindo pada tahun 2015. Jumlah halamannya sekitar 243 halaman. Novel ini menceritakan sebuah kisah cinta antara dua manusia yang berbeda keyakinan, antara terus dipendam atau harus diungkapkan. Karena perbedaan agama menjadikan langkah yang diambil serba salah. Keteguhan hati Syakila terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat Roh Chen galau dan bimbang hatinya. Kecintaan pada sang Rob menjadikan Syakila tak gentar hati, walaupun profesor muda yang diam-diam dicintainya berbeda keyakinan dengannya. Ia tak patah semangat, lantas galau seperti layaknya anak zaman sekarang. Yang dimabuk cinta, justru hal itu semakin membawanya untuk dekat dengan Tuhannya. Profesor Chen pun demikian. Ketika ia mulai menyadari adanya kebenaran di depannya, tak lantas menjadikan semuanya serba instan, tapi lebih dulu mempelajarinya dari nol. Ketika hatinya sudah mantap dan jiwanya mampu bergetar, akhirnya keputusan mengambil langkah yang sudah diyakininya mampu membawanya menjadi hamba yang lebih baik dari sebelumnya pun diambilnya. Dengan berbagai kendala ini tak menjadikan keduanya lantas putus asa dalam hidup mereka. Justru inilah cobaan yang harus mereka hadapi. Novel ini mengusung tema perjalanan cinta antara dua manusia yang berbeda keyakinan, menggunakan alur maju dan menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utamanya, yaitu Roh Chen dan Syakila. Tokoh di antaranya ialah yang pertama ada Syakila, seorang mahasiswa S2 di NQST. Sebelumnya, ia menjabat sebagai dosen di ITS. Memiliki semangat belajar yang tinggi. Merupakan seorang wanita yang sangat menjaga kehormatannya. Yang kedua ada Prof. Chen, seorang profesor muda yang cerdas. Awalnya, ia adalah seorang agnostis yang tidak percaya adanya Tuhan. Namun, akhirnya ia menjadi mualaf. Pria muda yang penuh pesona dan mendambakan semua wanita. Yang ketiga ada Bambang dan istrinya, yaitu ayah dan ibu Syakila, seorang yang berpendidikan tinggi dan menjunjung nama kesopanan dalam lingkungan. Yang keempat ada Ibu Prof. Chen, seorang ibu yang mendukung anaknya, meskipun langkah yang diambil anaknya merupakan sesuatu yang berbeda darinya. Yang terakhir ada Ruyi, mantan kekasih Prof. Chen. Ia adalah seorang wanita yang tidak ingin menikah, tetapi ingin memiliki kehidupan seperti seorang pasangan suami istri. Dalam novel ini, saya mendapatkan beberapa kekurangan, antara lain berupa bahasa yang dipakai penulis saat menuliskan dialognya. Entah ini merupakan kekurangan menurut pribadi saya atau turut dirasakan pembaca lainnya, yaitu di setiap dialog yang digunakan, bukankah ada perbedaan bahasa? Alangkah baiknya jika ditulis menggunakan bahasa yang sebenarnya. Lalu di bagian akhir novel diberikan penjelasan. Karena saya menemukan kejanggalan ketika Prof. Chen berada di Indonesia dan berbincang dengan keluarga besar Syakila. Apakah Prof. Chen menggunakan bahasa Inggris atau ia bisa berbahasa Indonesia? Hal ini membingungkan bagi saya. Lalu ada kesalahan dalam penulisan tahun. Mungkin ini hanyalah kesalahan ketik saja, yaitu di halaman 213, di mana tertulis tahun 2013 ketika Prof. Chen ingin menikahi Syakila setelah kelulusannya, dan tertulis tahun 2014 ketika Prof. Chen hendak mengajak liburan di awal musim semi. Padahal sebelumnya, Syakila akan sidang pada tahun 2014. Saya pikir ini hanyalah kesalahan dalam mengetik. Sedangkan kelebihan novel ini ialah ringan untuk dibaca dan juga memberi pelajaran keislaman yang nyata. Karena cerita yang diusung membawa tokoh utama mengenal ajaran agama Islam yang sempurna. Melalui novel ini, kita mendapat role model muslimah yang taat dan berpegang teguh dengan kepercayaannya, yang tak mau cinta membutakan logika yang dimilikinya. Saya sendiri sangat merekomendasikan bagi siapapun untuk membacanya. Karena membaca novel ini, kita akan belajar bagaimana mengolah rasa agar tetap berada di jalan keberkahannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.